Selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Nah Sobat Sehat, saya baru dapat kiriman parsel buah-buahan nih. Ada apel, pir, pisang, jeruk, dan juga anggur. Nah Sobat Sehat tahu nggak sih, selain bikin kenyang, buah-buahan ini juga baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin kita di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentu buah-buahan juga sangat baik dikonsumsi bagi Sobat Sehat yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Selain itu, buah-buahan juga baik untuk kesehatan pencernaan. Pas banget nih, hari ini saya akan kedatangan tamu, Sobat Sehat. Dia adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan kita akan berbincang soal kesehatan pencernaan dan juga cara mengatasi diare, apalagi di musim penghujan ini. Jadi tetap saksikan program Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Kalau bicara seputar gangguan pencernaan seperti diare, sepertinya hampir setiap orang pernah mengalaminya, Sobat Sehat. Dan ini tentunya harus diwaspadai, karena selain dapat menyebabkan dehidrasi, diare yang tidak ditangani secara baik bisa berakibat fatal. Nah, sambil menunggu narasumber yang akan hadir, yuk kita simak informasi berikut ini. Sobat Sehat, diare kerap dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit di mana intensitas buang air besar atau BAB menjadi lebih sering. Selain lebih seringnya aktivitas BAB terjadi, biasanya diare juga dibarengi dengan dehidrasi akibat sering terbuangnya cairan dalam tubuh. Walau diare berlangsung singkat, yaitu antara 2 hingga 3 hari, namun perlu diwaspadai apabila diare terjadi secara terus-menerus. Hal ini bisa dikarenakan adanya iritasi pada usus besar. Beberapa gejala umum yang dirasakan saat mengalami diare, yaitu feses lembek ataupun cair, lalu terasa nyeri pada bagian perut, merasakan mual hingga muntah, muncul nyeri pada bagian kepala, kehilangan nafsu makan, merasakan haus akibat tubuh kekurangan cairan, dan terkadang keluarnya feses bercampur darah. Saat Anda mengalami diare, pada tahapan buang air besar, tinja atau feses biasanya terasa kendur dan berair. Hal ini sangatlah umum dan biasanya tidak serius. Namun, apabila intensitas diare yang dialami cukup sering, baiknya hal ini menjadi perhatian yang serius, terutama apabila hal ini dialami oleh anak di bawah umur. Beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh diare diantaranya adalah dehidrasi ringan hingga berat, lalu infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Selain itu, malnutrisi bagi anak yang berumur di bawah 5 tahun, kekurangan elektrolit yang ditandai dengan kondisi lemas, kejang, hingga lumpuh. Kulit sekitar anus mengalami iritasi akibat cairan asam yang terus-menerus keluar. Apabila komplikasi dari diare yang dialami cukup parah, baiknya Sobat Sehat segera memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit. Namun, beberapa hal yang perlu Sobat Sehat ketahui untuk mencegah diare terjadi, apalagi saat ini kita masih berada pada musim penghujan, di mana perkembangan jamur, bakteri, dan virus dapat berkembang dengan cepat. Yaitu yang utama dengan menjaga kebersihan tubuh, terutama dengan rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan hunian dan lingkungan, terutama di musim penghujan karena rentan penyebaran jamur, bakteri, dan virus. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, Sobat Sehat, kini setelah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya diare, lalu langkah apa yang harus dilakukan saat kita terkena diare? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Nah, Sobat Sehat sudah lihat kan, diare tidak bisa dianggap sepele karena jika tidak ditangani dengan tepat bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Sekarang sudah bersama saya, sudah hadir Dr. Prasna Pramita. Kita akan berbincang gangguan pencernaan diare. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, sehat Baik, selalu. sehat. Nah, oke, Sobat Sehat, sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa kru yang bertugas hari ini dan juga tentunya Dr. Prasna ini sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan sudah melakukan pengecekan terhadap COVID-19. Nah, kita langsung aja nih ya. Ya. Sebenarnya sih diare itu bisa berakibat fatal nggak sih, dok? Bisa fatal kalau kita kekurangan cairan terlalu banyak atau dehidrasi. Jadi kalau orang itu kalau diare kan kadang-kadang kan 1, 2, 3 kali dia anggap aja remeh. Iya, Tapi betul. kadang-kadang kalau terus berkelanjutan, nah akhirnya dia
terjadi kekurangan cairan kan, yang keluar itu kan cairan dan mineral. Betul. Sehingga akhirnya badan kita jadi lemas. Nah, jadi kalau udah kekurangan cairan, sebaiknya kita harus segera ke rumah sakit karena kita harus beri tambahan cairan penggantinya, yaitu lewat infusan. Oh, infus. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan nih untuk dari dokter Prasna sendiri sebenarnya kondisi penderita seperti apa sih yang sebaiknya ini harus dilakukan penanganan oleh dokter atau mungkin harus dibawa ke rumah sakit selain kekurangan cairan tadi? Ya, kekurangan cairan ini terutama kalau bisa terjadi pada orang tua ya lebih sering ya, dan pada anak-anak juga sangat sering cepat terjadi kekurangan cairan karena bisa terjadi gangguan di ginjal kan. Ginjal kalau kita kekurangan cairan jadi ginjal akan terganggu sehingga akan terjadi kerusakan organ. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, jadi kalau memang sudah terjadi diare ya atau sudah rasa tidak nyaman mungkin dalam beberapa setengah hari sudah merasakan diare, ya segera aja dibawa ke rumah sakit dulu untuk diberikan penanganan. Penanganannya, oke. Berarti memang harus segera dilakukan penanganan jika sudah ada gejala-gejala. Ya, nah, betul. tentu kita ini pengen tahu nih, Dok. Sobat Sehat dan juga saya pengen tahu gejala seperti apa sih sebenarnya yang timbul saat diare ini. Tapi jangan dijawab dulu. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, dokter, kita lanjutkan. Sebelum jeda saya tadi sempat bertanya, sebenarnya kondisi medis seperti apa seseorang ini sudah dikatakan terkena diare? Ya, jadi kalau terkena diare, kalau kita mau tahu nih tanda-tandanya, misalnya seperti matanya mulai cekung, ya, jadi kayak celong gitu ya matanya ya kelihatan. Lalu kulit juga tuh kalau kita cubit dia lama kembali. Oh, ya, jadi ada mungkin sisanya di dahi gitu ya, Oke. dia kembalinya lama gitu, nggak lentur lagi, nggak cepat seperti gini kan langsung kembali gitu ya. Nah, itu berarti sudah tanda terjadi kekeringan di jaringan juga. Lalu juga kalau buang air kecil kita berkurang atau berwarnanya terlalu tua, nah, itu kita harus segera lakukan penambahan cairan terutama. Karena kalau tidak bisa terjadi, itu tadi kan ginjal bisa terganggu, akhirnya ke organ lainnya juga akan bisa terganggu. Oke, nah tapi sebenarnya kalau untuk gejala-gejala ini, apakah sama dari orang tua maupun dari anak-anak? Ya, kalau orang tua itu paling lebih cepat ya, orang tua dan anak-anak itu lebih cepat mengalami dehidrasi dibandingkan kita yang usia-usia berapa tuh, dewasa biasa ya. Nah itu dia harus lebih cepat segera diberikan penanganan dan juga apalagi bila disertai dengan muntah-muntah, lalu dia tidak bisa makan, akhirnya dia nggak bisa berjalan gitu kan karena kekurangan cairan elektrolit gitu. Oke. Nah, berarti anak-anak lebih rentan? Ya, lebih rentan anak-anak ataupun lansia. Ya. Oke. Sebenarnya diare ini, Dok, ini adalah penyakit atau penyebab? Nah, jadi atau gejala dari penyakit lain. Diare ini bisa disebabkan kan karena ada infeksi ya. Infeksi itu bisa karena apa? Karena virus, bakteri ataupun parasit. Ya, bisa karena itu. Nah, kalau bakteri kan seperti yang kita tahu tifus misalnya oleh Salmonella typhi gitu kan. Nah, dia jadi karena makanan. Judulnya biasa karena makanan, jauh selalu enggak yang tidak bersih. Atau kalau virus, anak-anak kecil yang lebih banyak kadang-kadang rotavirus gitu penyebabnya. Nah, itu juga biasanya juga makanan juga penyebabnya. Mungkin pada waktu penyiapan makanannya itu kurang bersih, pencucian alatnya ataupun tangan yang membuat makanannya gitu ya. Lalu bisa juga terjadi dari parasit juga. Itu biasa kadang-kadang pasti makanan juga. Biasanya jamur penyebabnya. Nah, itu semua tetap sama penanganannya, mirip-mirip lah ya. Penanganannya pasti satu cairan. Yang kedua, apakah kita perlu berikan anti jamur mungkin, ataukah kita perlu beri antibiotik mungkin kan. Yang pasti obat-obatan untuk menyetop dulu diarenya satu. Yang kedua, untuk misalnya ada muntah kita stop dulu muntahnya untuk pencernaannya. Lalu yang ketiga, kalau bisa diperlukan antibiotik ataupun anti jamur kita berikan juga. Oke, nah ini kan sekarang musim penghujan, Dok. Ini apakah berpengaruh sekali terhadap diare atau mungkin diare ini tidak mengenal musim panas atau musim hujan? Ya, sebenarnya diare bisa aja sepanjang musim. Tetapi pada musim hujan
akan jauh biasanya lebih banyak yang menderita diare. Oke, Ya kenapa kan? nih, Dok? Karena itu tadi kebersihan. Iya sih, betul. Kebersihan misalnya karena apa? Karena banjir misalnya, hujan terus-menerus, banjir, lalu akhirnya yang membuat makanan atau menjajakan juga kurang bersih. Lalu pencucian alat-alat makan juga jadi kurang bersih. Iya, Akhirnya betul. terjadilah diare. Jadi lebih sering juga pada waktu terjadinya musim hujan. Baik. Nah, ini kan tentu anak-anak apalagi kan sekarang terjadi banjir. Ini mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah kolam renang. Dan tentu itu akan masuk seperti virus, bakteri maupun parasit. Ya. Tentu ini kan orang tua juga harus tetap namanya waspada. Tapi sebenarnya tindakan pertama yang dapat dilakukan terhadap anak jika sudah muncul gejala-gejala yang dijelaskan oleh Dokter Pras tadi. Apa sih, Dok? Yang pertama ya kita harus berikan cairan dulu, minum aja, suruh minum dulu anaknya kalau kita belum bisa ke rumah sakit ya. Kita kasih minum cairan, terus makan. Nah, makanan juga harus dilihat, nggak boleh sembarangan makan, nggak boleh semua makanan dimakan aja. Harus yang tidak mengandung, pasti nggak boleh pedas, asam, dan juga tidak yang berminyak, yang pasti, dan juga tidak yang manis. Ya, kalau pada orang diare. Jadi kita harus ingat tuh, makanannya tuh harus benar-benar yakin bahwa tidak mengandung yang tadi, sehingga bisa lebih cepat berhenti diarenya. Nah, dokter kan juga tadi sempat mengatakan bahwa pada akhirnya kekurangan cairan merusak ginjal. Ya. Ada komplikasi lain nggak sih selain kerusakan ginjal, Dok? Dari ginjal awalnya, lalu akhirnya bisa juga jadi ke jantung karena elektrolit juga berkurang, sehingga pompa jantung itu kan memerlukan kalium, ya kan? Betul. Pada waktu diare, kalium kita juga ikutan keluar. Nah, jadi kalau terjadi kekurangan kalium, maka pompa jantung pun akan menjadi bermasalah. Nah, jadi akhirnya ke jantung juga kena, akhirnya kan pelan-pelan tuh akhirnya ke jari-jari kita juga kadang bisa kesemutan, gitu kan? Karena kekurangan elektrolit. Seperti itu. Akhirnya bisa juga ke organ lainnya lagi. Tapi kalau untuk faktor resiko sendiri, Dok, apakah ada? Faktor resikonya kita yang bisa sampai dengan kematian, bisa. Bisa. Kalau sampai kekurangan cairan terlambat ya, kita mau kejar-kejaran untuk ditangani. Misalkan pada orang tua, dia misalnya orang tua kan kadang-kadang jantung sudah melemah. Nah, pada orang keadaan jantung melemah, kita kan nggak bisa masukin cairan langsung terus-terusan terlalu cepat. Ya kan, jadi kita kan harus pelan-pelan. Nah, sementara pelan-pelan, tetapi jantungnya dia juga nggak kuat. Sementara dehidrasi juga. Nah, keadaan seperti itu jadi dilema. Kadang-kadang kita jadi nggak kekejar gitu memberikan cairan kepada pasien tersebut. Karena gitu bingung ya. antara harus memberikan cairan secara cepat, tapi ternyata tidak nggak bisa cepat-cepat karena jantung bermasalah, karena ginjalnya juga bermasalah gitu. Tapi kalau ini kan sekarang sudah masuk musim penghujan ya, Dok ya. Untuk dari pasien dokter sendiri, apakah sudah mulai ada yang menderita diare? Ya, ada sih, sudah ada beberapa ya ke rumah sakit ya, karena ya kadang-kadang ada yang salah makan, ada juga yang terlambat makan ya. Dan karena musim ini sekarang musim lagi pandemi juga. Betul. Sehingga kadang-kadang kita juga jadi rancu nih, apakah ini penyebabnya juga si virus corona ataukah bukan, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk membedakannya itu gimana sih, Dok? Kalau itu corona kan yang pasti kita harus PCR gitu ya. Kita harus PCR dulu. Tetapi memang saat ini karena musim sekarang seperti ini, segala sesuatu yang misalnya orang datang dengan diare, lalu ada demam, ataupun misalnya ada batuk, ada sesak seperti itu, kita udah harus curiga apakah ini bukan suatu virus corona gitu. Tapi kalau memang ternyata itu bukan, ya kita tetap lanjutkan seperti biasa untuk penanganan diare pada umumnya. Ya. Tapi kalau untuk durasi sendiri dari diare, dari diarenya sendiri ya, orang buang air besar itu normal adalah 3 kali sehari sampai dengan 3 hari sekali. 3 hari sekali itu normal? Itu normal, masih normal. Masih normal. Ya, masih dianggap normal. Baik. Nah, artinya diare itu adalah frekuensi yang melebihi dari normalnya. Gitu kan? Baik. Jika sudah jadi kalau itu ya? sudah terjadi gitu kan, kita kan sudah harus hati-hati dong. Misalnya dalam 1 kali kita udah buang air besar, misalnya udah 5, 6, 7 kali dengan yang cair gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Ini apa nih? Apakah nih kita salah makan ataukah ada
ada suatu infeksi. Baik. Berarti udah mulai merasakan nyeri-nyeri di bagian Ya, kadang-kadang perut. mules ya di bagian perut ya, atau di bawah perut gitu. Lalu juga kadang-kadang rasa demam kadang-kadang juga ada timbul gitu. Kita nanti usai jeda tentunya akan membahas lebih jauh nih terkait makanan-makanan apa sebenarnya sih yang harus dihindari dan apa yang harus dikonsumsi agar tentunya saluran pencernaan kita bisa lebih baik lagi. Nah, Sobat Sehat jangan beranjak dulu. Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Masih bersama saya Dr. Pras. Dok, ini kan tadi sebelum jeda saya sempat bertanya juga, sebenarnya makanan-makanan pedas, asam, atau yang asin mungkin ya juga ya, ini kan bisa jadi penyebab diare. Nah, sebenarnya makanan yang seharusnya kita konsumsi saat untuk mencegah diare ataupun saat terjadi diare. Monggo, Dok. Oke. Itu ada tuh yang namanya diet berat, BRAT. Berat. Oke. B-nya itu banana. Oh, pisang. Ya, baik. Pisang. Catat ya, Sobat Sehat. R-nya rice, nasi. Terus A-nya apple sauce. Apple sauce. Saus apel ya. Oke, baik. Lalu yang T-nya itu toast. Jadi roti panggang. Roti panggang, baik. Itu sangat baik kalau kita sedang diare, kita bisa terapkan itu untuk pemberian karena itu adalah makanan padat tetapi mudah dicerna oleh usus kita. Untuk membantu kembali proses lagi, pencernaan ya. Lalu satu lagi juga kita di pisang. Okay. Nah, pisang itu mengandung pektin, ya, sehingga dia juga baik untuk usus kita. Dan dia juga pektin itu juga mengandung prebiotik. Oh, ada prebiotik juga. Makanya jadi akan jauh lebih baik untuk diarenya, jadi sehingga akan bisa berhenti misalnya. Baik. Nah, dokter, sebelum kita lanjut, kita ada beberapa pertanyaan nih, yang informasi yang berkembang di dalam masyarakat seperti mitos atau fakta tentang diare. Mungkin dokter bisa meluruskan soal ini, apakah benar mitos atau ternyata ini memang fakta. Nah, yang pertama, ini jika anak sering diare, berarti anak akan tumbuh pintar, atau anak yang kena diare ini akan tumbuh gigi. Kira-kira dari dokter Pras ini bagaimana nih, Dok? Kalau menurut saya itu mitos. Oh, itu mitos? Mitos. Dua-duanya? Iya, kan anak nggak mungkin dong. Anak diare nih, kan dia kekurangan cairan. Lalu, terus masa mau jadi tumbuh pintar? Oke, malah baik. ada pada anak itu kalau kekurangan gizi, yang disebutnya malnutrisi, stunting, ya, jadi keadaan posisi stunting pada anak itu kan. Nah, baik. itu juga bahaya juga. Tapi itu dari lahir sampai dengan usia 3 tahun ya, sampai 1000 hari itu kan ya. Tapi bisa terjadi juga itu. Jadi nggak benar tuh kalau anak diare terus dia jadi mau jadi pintar. Enggak. Ataupun tumbuh gigi. Iya, enggak. Oke. Justru gizi itu harus kita perbaiki, harus tetap dilihat. Dan juga tentu diperhatikan oleh orang tua. Nah, yang kedua selanjutnya, Dok. Jangan makan makanan berlemak saat diare. Betul. Ini betul. Karena tadi dokter udah bilang. Nanti kalau enggak dia lagi tambah murus-murus kalau dikasih yang berlemak. Tapi kan justru kalau makanan yang berlemak itu mungkin ya bagi beberapa sobat sehat ini adalah pilihan yang terbaik. Nasi Padang. Oh iya. Telur balado, apalagi tambah pedas juga. Tapi kalau lagi diare jangan ya. Oke. Berarti yang untuk berlemak ini tentu ini akan istilahnya akan lebih memperberat pekerjaan si usus kan. Ususnya akan kontraksinya lebih berat. Sehingga jadi akan lebih mudah peristaltika lebih cepat sehingga akan jauh lebih gampang terjadi diare lagi. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, Dok, lanjut nih. Minum teh pahit bisa menyembuhkan diare. Gimana nih? Betul kalau itu. Oke, ini betul. Sobat sehat dicatat ya, jangan lupa tadi nomor 1 itu mitos, yang 2 sama 3 betul. Nah, penjelasan dari dokter Pras sendiri. Teh pahit, bagaimana sih cara kerjanya? Pokoknya kalau gula, ya kalau teh pahit kan jadi tanpa gula. Ya. Kalau gula itu memang bisa juga mempermudah terjadinya kontraksi di usus juga sama seperti penjelasan. Jadi yang baik adalah yang air putih ataupun teh pahit boleh, nggak apa-apa. Maupun ini teh hijau ataupun teh hitam ya? Teh biasa tanpa gula ya. Oh, bicara soal gula, berarti kalau untuk snack ini kan anak kecil ya, suka banget yang namanya permen, coklat, apalagi banyak lah didapatkan di warung-warung. Ini kan tentu seperti dokter. Kalau pada waktu diare jangan makan itu. Bukan berarti anak kecil tidak boleh makan coklat, boleh selama dia tidak ada kadang-kadang kan bisa terjadi juga reaksi alergi ya pada anak.
Ya selama itu anak tidak ada masalah dengan alerginya ataupun tidak terjadi diare karena dengan coklat ataupun susunya, nggak apa-apa. susu ya? Ya kadang-kadang kan dalam coklat, susu coklat ada susu ya kan, ada atau susunya, kue betul. coklat ada susunya, Ada walaupun susunya juga. coklat ya Walaupun kan, manis juga. walaupun manis juga semuanya. Oke, nah bicara soal berat, banana, rice, apple sauce, dan juga toast. ya. Nah, ini kan bagi sebagian dari sobat sehat mungkin agak sulit ya untuk bisa mendapatkan apple sauce, mungkin dijelaskan. Jadi apple sauce mungkin agak sulit Ya. ya. Jadi tapi apel kayak buah apel dan buah pisang itu bisa untuk diberikan pada orang yang diare. Oh. Ya. Lalu toast itu ya roti panggang aja, polos itu juga nggak Oh, pakai polosan. apa-apa, hanya Ya, roti betul, panggang aja, nggak bukan pakai jam, bukan loh, hanya polos aja. Jadi dipanggang aja terus itu dia yang dimakan. Oke, berarti abis ini saya langsung makan nih apel sama Apel pisang, sama pisang. yang tadi baru saya dapat Iya. dari Pinkisan. Nah, mungkin Iya, betul. terakhir nih, Dokter Pras, ini kan musim hujan, wah sore, malam, ke pagi sering banget. Mungkin himbauan dari Dokter Pras untuk sobat sehat yang ada di rumah dan orang tua dan juga anak-anak tentunya ya, agar terhindar dari diare. Monggo dok, silahkan. Oke, supaya kita terhindar dari diare, kita sebaiknya satu jangan lupa cuci tangan selalu. Oke, ya. cuci tangan. Lalu bila kita mau membuat suatu makanan, jangan lupa kita cuci tangan lalu membersihkan semuanya dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Semua alat-alat makan juga dicuci dengan baik. Setelah itu jangan lupa lagi kita harus cuci tangan lagi dengan sabun ya Oke, pastinya. berarti terus cuci tangan. Ya, itu Ada aja. lagi, Dok? Yang paling dijaga itu aja. Kita harus tetap jaga cairan kita, kebutuhan cairan kita adalah sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Selain air lain ya. Oke, Jadi kita oke. jaga itu aja. Oke, terima kasih Dokter Prasna untuk informasinya. Tentu ini sangat berguna bagi orang tua, anak-anak, dan juga sobat sehat yang ada di rumah. Nah, selain mencuci tangan baik untuk mencegah virus COVID-19, ternyata baik juga untuk mencegah diare di masa musim penghujan ini. Usai sudah penjumpaan kita pada program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama Dokter Prasna, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa